dari Sidratul Muntaha naik ke Rafraful Akhdar, mustawa sampai Arsy, menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin kata kita, impossible menurut kebiasaan barat. Tapi jangan lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Otak mesti tahu diri di sini. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Bu, ada nggak dalam surah Yasin ayat ini? Ayat pinten bu? Ada, Syauki ada, pokoknya ada aja. Mau akhir kalau nggak salah. Cuma satu doang Ustazah yang nyaut 82 Syauki. Yang lainnya lama. Was pokoknya ada aja. Otak kita nggak bakal sanggup ketika bertemu dengan hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin, wabil khusus untuk orang tua saya, panjenenganipun Al-Mukarram Dr. Andes Habah Haji Nur Hamid MM, panjenenganipun Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Imam Bahrun, panjenenganipun Al-Mukarram Romo Yai Muhammad Qulyubi Dahlan, Al-Mukarram Yai Haji Suyud yang menjadi imam rawatib Masjid Baitul Muttaqin, Mukarram Ustaz Dr. Andes Nur Hadi, guru kula pengajar di Masjid Baitul Muttaqin, Al-Mukarram Ustaz Slamet, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Faisal. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat di warung ngotok tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Sebentar, ngapunten, sound system efeknya masih ada, ditutup saja efeknya. Nggih. Apunten. Tes. Ya, makasih. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, baik yang hadir ataupun yang diwakili, tingkat sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk Bapak Lurah Warungotok, Bapak Nyoto Esos, Kapolsek Tanganjuk, Bapak Kompol Jumari SH, segenap Babinsa dan Babin Kaptipmas yang hadir, kepala lingkungan di sekitar Masjid Baitul Muttaqin dari tingkat RT RW ke atas,
tim Safari Dakwah Badan Wakaf Al-Quran, Ustadz Hawi, Bang Billy, Bang Azki dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sak derengipun nyuwun pangapunten menggah keterlambatan kula wonten mriki. Kula pitados bilih terlambat tasih kalangkung, saya tinimbang boten dugi wonten mriki sama sekali. Itu dalihnya orang yang terlambat, soalnya ndak ada lagi selain minta maaf. Yang kedua, nyuwun ngapunten, kehadiran kami di Masjid Baitul Muttaqin ini mempunyai dua misi. Pertama, menyemarakan kembali peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini masyarakat Islam sudah berani membid'ah-bid'ahkan karena tidak ada fungsinya dalam kehidupan. Padahal bagaimana kita bisa cinta dengan seseorang kalau kita tidak tahu perjalanan dari orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran kami juga bersama Badan Wakaf Al-Quran di Baitul Muttaqin ini ingin mengumpulkan para pewakaf Al-Quran skala nasional yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak yang bertanya kepada kami, Sauki, kok kalian mau-mauan sih datang dari satu desa pindah ke kota, hadir dari satu musola pindah ke masjid, silaturahmi dari berbagai macam provinsi di Indonesia ini. Kalian tinggalkan keluarga, kalian tinggalkan kampung halaman, datang ke tempat yang benar-benar terbaru bagi kalian. Apa tujuan kalian, Syauki? Saya bilang dua tujuan utama kami. Pertama, kami ingin dalam sedikit kehidupan kami di dunia ini membawa manfaat untuk agama. Jangan pernah kita tanyakan apa yang sudah agama lakukan untuk kita. Karena kalau kita mau jujur, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, agama selalu melakukan untuk kita. Tapi tanyalah kepada diri kita, dari usia kita saat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita sendiri? Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, sangat kita rasakan sama-sama bahwa memang belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam belakangan ini tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih bahkan kehidupan akhirat, semua sudah tertulis rapi dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang, beribu sayang, berapa banyak masyarakat Islam di Nganjuk kita ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Bahkan kalau mau jujur, saya minta maaf ya Bu, kalau minta maaf ya, berapa banyak kita di warung ngotok ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah, dengan dalih penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah lagi. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Tapi ini kita Jakarta nggih Pak, kalau di sini insya Allah sama. Nah makanya atas dasar itu, kalau bukan kita mau siapa lagi yang menghidupkan Al-Quran? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi kita menghidupkan Al-Quran? Malam hari ini kami berharap jamaah Masjid Baitul Muttaqin sudi kiranya untuk mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya, insya. Bapak Ibu, sebentar lagi sebelum kita mulai majlis Isra dan Mi'raj ini, saya minta ridho. Sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya harus jujur, tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran,
Tapi tujuan infak ini adalah untuk meringankan perjalanan safari dakwah kami bersama Al-Quran. Karena memang kehadiran kami di Provinsi Jawa Timur ini hampir 8 hari yang lalu sampai malam hari ini di Warung Otok, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Bahkan ke berbagai macam masjid dan majelis yang kami hadiri, kami tidak meminta sedikit pun biaya, kecuali yang penting siapkan saja jamaahnya. Kok begitu Syauqi, nekat sekali kamu? Tidak, sebab kami dari yayasan berprinsip program Al-Quran ini kalau benar-benar mau berhasil, maka harus benar-benar dari umat. Maka insya Allah manfaatnya pun akan terasa langsung kepada umat itu sendiri. Nah makanya malam hari ini saya ingin mengajak jamaah Baitul Muttaqin untuk menjadi salah satu dari apa yang didoakan para malaikat-malaikat dalam kehidupan kita. Apa itu? Allahumma barik li ummati, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi mereka-mereka yang mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau membantu meringankan safari dakwah Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Alhamdulillah. Pinten? Mau bercanda. Nggih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, yang bawa duit dan mau membantu monggo terlebih dahulu siapkan duitnya. Yang tidak bawa duit juga boleh pinjam dulu sama sebelahnya. Bercanda. Ayo sama-sama kita bersolawat asghil. Semoga lewat keberkahan solawat asghil yang kita bacakan, Allah jauhkan nganjuk kita dari bencana. Amin. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi lebih kompak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, sementara kotak infak masih terus berjalan, kita lanjutkan pengajian Isra Mi'raj malam hari ini. Cuma semoga harta yang panjenenganipun sedaya keluarkan secara tunai malam ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah, baik urusan dunianya lebih-lebih untuk urusan akhiratnya. Amin ya rabbal
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau minta maaf suara sudah pas-pasan soalnya. Tapi mengambil keberkahan begini. Yang namanya agama itu ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak dalam agama itu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, Pak. Sebab kalau dalam agama semua bisa dijelaskan, itu bukan agama tapi ilmu pengetahuan. Karena dasar ilmu pengetahuan adalah logika. Logika bisa dijelaskan. Tapi kalau dalam agama pun semua nggak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama tapi dongeng. Yang namanya agama niki ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Tapi hebatnya Islam, ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, ketika dalam Islam bertemu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, insya Allah bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Contoh yang lagi kita peringatin Isra dan Mi'raj ini. Ayo. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang bisa dipahami dengan nilai iman. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil kita di Nganjuk ini, Pak, memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, menembus 3 buah alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya mana, Syauki? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini sendiri perjalanan yang gak mungkin bisa. Kenapa? Jarak dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diambil dari Google Earth, teknologi sekarang, kurang lebih 8.000 km. Kira-kira Jakarta Surabaya 8 kali pulang pergi. Selesai? Belum. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ini jaraknya juga nggak mungkin kita tahu. Langit yang kata kita biru itu ternyata belum langit, Pak, tapi cuma pecahan cahaya dari laut. Jarak langit dari langit wallahu a'lam bishawab. Lalu alam ketuhanan mana, Syauki? Dari Sidratul Muntaha naik ke Rafraful Akhdar, Mustawa, sampai Arsy. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita. Impossible menurut kebiasaan barat. Tapi jangan lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Otak mesti tahu diri di sini. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Bu, ada nggak dalam surah Yasin ayat ini? Ayat pinten, Bu? Ada, Syauki, ada, pokoknya ada aja. Mau akhir kalau nggak salah. Cuma 1 doang Ustazah yang nyaut, 82 Syauki. Yang lainnya lama. Wes, pokoknya ada aja. Otak kita nggak bakal sanggup ketika bertemu dengan hukum Allah. Contoh mudah, pakai contoh saja. Tadi sebelum berangkat, habis sholat Isya dari Madiun menuju ke Warung Ngotok ini, ketika mau pakai baju nggak sengaja, saya nggak tahu, ada semut masuk ke kantong baju kulo. Saya pakai saja. Sudah selesai, saya berangkat 7:30, 1 jam perjalanan. Begitu sampai Masjid Baitul Muttaqin, semut yang ada di kantong saya kelilingan masjid. Bertemu dengan semut di Masjid Baitul Muttaqin. Ceramah semut yang dari Madiun. Saudara-saudara sebangsa semut, ya, ada apa? Ketahuilah,
saya baru sampai dari Madiun ke Baitul Muttaqin. Berangkat jam berapa tadi dari Madiun? Berangkat habis Isya. Jam 9 sudah nyampe di Baitul Muttaqin. Orang ngotok ini, alhamdulillah iya. Begitu dibilang alhamdulillah iya, semut-semut Baitul Muttaqin gak percaya, Pak. Ngotot semut Baitul Muttaqin. Mana mungkin bisa, Mut. Semut udah dengerin aja. Mana mungkin bisa, Mut. Badanmu begitu kecil, jalan kamu begitu pendek. Madiun Nganjuk kau tempuh cuma dalam waktu 1 jam saja. Nah, masalahnya semut Nganjuk nggak ngerti urusan. Semut Madiun itu nggak jalan sendiri, dia nempel di kantong baju saya, dibawa sama mobil. Kira-kira Isra Mi'raj begitu tuh, Pak. Karena proses Isra Mi'raj yang aktif Allah. Nabi mah pasif. Namanya pasif, terima beres. Betul. Contoh lagi biar lebih mudah dipahami. Saya masuk ke masjid, saya dimasukkan ke dalam masjid. Kira-kira sama apa beda? Bu, saya masuk ke masjid, saya dimasukkan ke dalam masjid, sama apa beda? Beda. Kalau saya masuk ke masjid, kata kerja, artinya saya copot sendal sendiri, jalan sendiri, cari duduk sendiri di dalam. Kenapa? Kata kerja. Tapi kalau saya dimasukkan ke dalam masjid, terima beres. Tahu-tahu ada aja di dalam masjid. Tapi namanya jenazah. Iya, jenazah itu terima beres. Nah sama, kita selalu memaksa agama ini masuk ke dalam logika. Ketika tidak masuk dalam logika kita, akhirnya dengan mudahnya kita mentalin, kita nggak terima ajaran ini, Pak, peristiwa ini. Itu ayatnya saja sudah membuktikan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah yang aktif, Nabi pasif. Kalau hukum otak kita, Bapak Ibu sekalian, hukum otak kita nih di warung otak ini itu terbentur pada 2 hal. Hukum otak apa? Sebab akibat. Contoh, ketika saya ngeliat anak kecil di belakang. Ketika saya melihat adik saya itu, Bu, otak saya berpikir, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Pasti nggak mungkin meleset tebakan saya. Nggih apa nggih? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara bapak dan ibu sampai matiin lampu, maka keluar anak. Itu hukum otak, Pak. Tapi kalau ikut hukum Allah, hal itu nggak mesti terjadi. Nabi Adam, bapak tidak, ibu tidak. Allah mau, jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Jadi. Nabi Isa, proses Nabi Isa punya ibu nggak punya bapak. Di sini Allah yang mau, jadi apa tidak? Nggak akan bisa, Pak. Diselidiki dengan ilmu yang paling mutakhir sampai kebiasaan masyarakat kita di warung ngotok ini. Itu Siti Maryam kok bisa punya anak ya, bisa hamil, padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Oh maaf, Siti Maryam seorang perempuan suci. Kuncinya apa? Siti Maryam dekat dengan Allah. Maka proses hamilnya Siti Maryam tanpa suami dalam Islam disebut mukjizat. Ya nggih? Kejadian luar biasa karena kedekatan makhluk dengan Allah disebut di golongan anbiya, para nabi, mukjizat. Di golongan para ahli ilmu, karomah. Dan kita masyarakat biasa pun bisa, dan ini bisa dipelajari. Apa namanya? Maunah.
Jadi Siti Maryam hamil tanpa suami dalam Islam disebut mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di kampung saya. Kalau di sini sih insya Allah ada. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran malam hari ini di peringatan Isra Mi'raj? Dua yang saya mau sampaikan. Pertama, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, perjalanan vertikal. Artinya apa? Perjalanan minal masjid ilal masjid. Peristiwa Isra Mi'raj ingin mengajarkan kepada kita apa? Umat Islam, kita dengan masjid ini nggak boleh terpisah. Umat Islam dengan masjid harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah. Ya pongge. Ada ikan yang pisah sama air? Ada. Ikan mau mati, ikan goreng. Loh, kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Sementara kalau umat Islam jiwanya sudah mati, ayo kita belajar dari ikan. Ikan di laut, ya, tahu kan? Ikan di laut, selama ikan itu hidup, berenang puluhan tahun pun gak membuat air laut menjadi asin tuh ikan. Kenapa? Karena hidup. Dan ternyata ini banyak yang belum tahu, di laut itu makhluk-makhluk laut punya agama. Agamanya Nasrani. Karena yang terbesar paus. Nggak ada ustadz masuk laut, nggak ada. Paus masuk laut. Iya kan? Iya. Ikan selama mereka hidup berenang puluhan tahun di laut, nggak membuat air laut jadi asin tuh ikan. Tapi tengoklah nasib ikan yang sudah mati, Pak. Ikan mati bergantung situasi dan kondisi. Digaremin dia akan asin, diasemin asam. Sama. Kita umat Islam di Warung Otok ini kalau sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Sementara kalau kita umat Islam jiwanya sudah pada mati, maaf, kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini. Jangan sampai lupa, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Memang di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, tentu. Tapi jangan lupa, di masjid baginda Nabi melakukan lobi-lobi politik. Buka perjanjian Ubaidiyah, buka Fathul Makkah, buka Piagam Madinah. Di mana itu semua dibuat? Di dalam masjid. Bahkan maaf, baginda Nabi mengatur strategi militer untuk berperang pun di dalam masjid. Masjid sebagai pusat kegiatan umat untuk Islam. Lalu kenapa kita di Warung Otok ini menjadikan masjid nggak lebih sebatas tempat ibadah saja? Masih banyak dari kita dalam menghidupkan masjid itu berlaku seperti timer terminal. Ngerti timer terminal? Ya, yang manggilin penumpang. Ayo Madiun, Jakarta, naik. Dianya nggak kemana-mana. Ini loh kita loh. Sekarang ini kita baru berisik saat masjid kita sudah nggak ada yang memperingati Isra Mi'raj. Kita baru sibuk ketika masjid kita nggak ada peringatan Nuzulul Quran, Maulid baginda Nabi. Baru kita sibuk. Ketika masjid kita masih aman, kita sendiri nggak mau memakmurkan masjid-masjid kita. Makanya nggak henti-hentinya. Mohon maaf, Mbah. Mohon maaf. Dari awal saya datang sampai sekarang pun saya nggak henti-hentinya bersyukur kepada Allah kita punya Baitul Muttaqin ini, Pak. Allahu Akbar.
Masjid kita bagus, besar, estetik, nyaman kita untuk ibadah. Betul? Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya pun jalan, pengajian. Guru saya Ustadz Slamet yang ngajar di dalam, Mbah Yai juga ngajar di sini. Alhamdulillah. Ramadan 30 hari full masjid kita. Nggih. Alhamdulillah. Malah kata tadi orang tua kulo Mbah Hamid ngajarin ku kulo. Masih tahu tadi pas kulo duduk. Sauki, alhamdulillah Baitul Muttaqin salat berjamaah selalu penuh. Terutama subuh. Bu, saya tahu, saya subuh sering lewat sini loh. Kalau udah subuh penuh Baitul Muttaqin sampai keluar, nggak ada yang masuk. Kita bangun masjid bisa bagus, besar, tapi kita nggak mampu untuk menghidupkan masjid-masjid kita. Bahkan yang prihatin, berapa banyak dari pengurus masjid yang malah mencari hidup di dalam masjid. Ini yang terjadi saat ini. Padahal Al-Quran mengingatkan hampir 15 abad yang lalu. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid, ya, orang yang senang menghidupkan masjid dalam Islam mempunyai 3 ciri, Pak. Ayo tanya sama kita, Pak. Apakah masih ada salah satu dari 3 ciri ini sehingga kita tidak mau memakmurkan masjid-masjid kita, Pak? Siapa orang yang gemar memakmurkan masjid? Pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo, saya minta maaf, saya minta ridho Mbak Yai, kalau ada ngomong salah kalau minta ridho. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, belakangan ini akibat kebutuhan kita di warung ngotok ini akan dunia semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun, Pak. So tahu kamu Sauki, insya Allah masyarakat warung ngotok imannya stabil antara dunia akhirat. Betul apa betul? Bohong. Nah punten Pak, kenapa saya berani bilang bohong? Ini Pak, betapa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, kula setuju. Tapi ngapunten, tidak setiap pasangan itu diberikan keseimbangan oleh Allah. Nggak percaya? Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Pasangan apa tidak? Pasangan. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih berat laki-laki, Bu, daripada perempuan. Laki-laki kita, Pak, kalau melakukan dosa, Bu, cuma diri kita saja yang diazab sama Allah. Perempuan nggak ikut istri. Tapi kalau perempuan yang melakukan dosa dalam kehidupan dunia, 4 laki-laki menanggung azabnya. Ya suaminya, ya anaknya, ya orang tuanya, ya mertuanya. Adil apa tidak? Enak bener perempuan. Dia yang dosa kita nggak tahu diazab, Pak. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan, perempuan niku Bu swarga manut neraka katut. Seimbang apa mboten? Mboten. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Berpasangan? Berpasangan. Tapi waktu siang dikasih 3, Pak. Pagi, siang, dan sore. Sedangkan malam mulai dari matahari terbenam sampai fajar syuruk tersebut sebagai malam. Seimbang apa tidak? Tidak. Pun sama.
Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita cenderung ngurusin dunia, akhirat kita nggak akan pernah kemana-mana. Tapi justru ketika kita lebih mendahulukan akhirat, maka dunia yang akan mengejar kita. Supaya apa? Supaya kita terjerumus dalam urusan dunia, dan dunia terus. Kok bisa begitu Syauki? Sebab Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Baginda Nabi pun mengendikan kepada kita, irhamu ma fis sama yarhamukum ma fil ard. Kalau kita ngeduluin di langit, kita ngeduluin Allah, maka Allah akan perintahkan makhluk-makhluk bumi ini untuk menolong kita. Makanya saya minta maaf banyak, saya minta ridho, saya minta maaf demi Allah. Banyak salah saya pasti ngomong. Banyak ngomong pasti banyak salah. Bapak Ibu, belakangan ini banyak dari kita masih salah dalam mengamalkan ayat 1000 dinar. Akibat apa? Akibat kebutuhan kita akan dunia, sehingga kita sekarang ini salah dalam memandang agama kita sendiri. Kita dalam beragama masih sering mengandalkan keajaiban dalam Islam. Padahal saya tegaskan malam ini Bu, Islam, walaupun Islam agama yang penuh dengan keajaiban, tapi Islam itu tidak menjual keajaiban Pak dalam kehidupan. Saya ulang biar nggak salah paham, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keajaiban, tapi Islam tidak menjual keajaiban itu sendiri. Islam bukan agama yang pemalas, yang begitu selesai sholat kita tirakat zikir lalu simsalabim abrakadabra turun rezeki dari langit. Enggak. Tapi justru kita dianjurkan dalam agama apa? Selesai kita melakukan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kita di muka bumi Allah ini, cari karunia Allah. Tapi sayang, demi Allah, banyak yang suka menjual keajaiban Islam. Satu contoh saja. Kamu, iya Pak, kata saya, mau kaya, sholat duha. Saya bilang, sebentar Pak. Kalau memang gara-gara duha kita bisa kaya, saudara-saudara kita di luar Islam gak ada yang sholat duha kaya-kaya Pak. Ini ngapunten. Jangan jual keajaiban Islam. Bukan sholat duha sekali terus Allah kasih rezeki, tapi kemampuan kita istiqomah dalam menghidupkan duha. Nah ini dia masalahnya. Keistiqomahan kita dalam menghidupkan duha itu yang membuat Allah menekan rasa syahwat dunia kita, sehingga kehidupan kita berkecukupan. Ini sholat duha sekali dua kali ngarep kaya. Istiqomah yang Allah lihat. Makanya guru-guru kita mengajarkan apa? Al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Keistiqomahan walaupun cuma satu saja. Umpama Bapak masuk ke Masjid Baitul Muttaqin, duduk di pojok paling kanan, istiqomah, percayalah Allah akan kasih kelebihan atas duduknya kita itu. Keistiqomahan walaupun cuma satu, nilainya lebih baik daripada 1000 karomah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Allah lihat. Ada lagi, satu lagi nih. Ini mohon maaf Romo Yai, ngapunten, minta ridho. Ada lagi. Saya pernah nih. Masalah ini kejadian sama kula Pak. Kula ini senang mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dikasih nikmat sama Allah itu kasih tahu orang banyak, jangan diumpetin. Nah, ada satu hari teman saya baru hijrah mereka.
baru hijrah Mbah. Soki, iya. Kamu kalau ingin benda-benda dunia, pegang bendanya sambil bacain solawat ceri. Aduh saya bilang, terlalu murah. Solawat yang kita baca ini ditukar dengan dunia beserta isinya. Terlalu murah. Solawat yang kita baca, kita dawamkan, harus kita tukar beserta dunia isinya ini. Terlalu murah. Karena solawat yang kita bacakan untuk sesuatu yang jauh lebih hebat nanti di yaumil mahsyarnya Allah. Apa? Syafaatul uzmahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh kita. Akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan kita salah dalam memandang agama. Kita sering mengharapkan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam agama. Makanya saya bilang tadi, kita masih salah Pak dalam mengamalkan ayat 1000 dinar. Panjenengan ada yang hafal ayat 1000 dinar Bu? Wa may yattaqillaha wa yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Ngapunten Pak. Kita masih ngambil patokan dari ayat ini ketika mengamalkan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita lupa ayat depannya nopo? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang paling mudah saja diajarkan guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Syahroni. Takwa yang paling mudah itu ufawwidul amru ilallah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Udah dah ya Allah ya Gusti, maunya engkau saja. Saya cuman ngelakon di dunia ini. Udahlah kemarin-kemarin saya maunya saya sering salah. Sudah sekarang maunya engkau saja Pangeran. Ayo Bapak Ibu, saya minta maaf. Berapa banyak dari kita yang sudah terlampau kurang ajar kepada Allah. Saat berdoa kita paksa Allah untuk nurutin maunya kita. Bukan kita yang nurutin maunya Allah. Dan hebatnya ketika Allah ndak kasih, kita marah Pak sama Gusti Allah. Kita sering lupa tujuan kita di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia di dunia ini kecuali hanya untuk ibadah. Makanya maaf. Mohon maaf Romo Yai. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mengalahkan bangsa Arab. Ya jelas lah Syauki, Islam kan turun di sana. Bukan soal Islam Pak turun di sana Pak. Negara yang paling makmur itu di seluruh dunia cuma Indonesia Pak. Apa yang nggak ada di Indonesia? Gemah Ripah Loh Jenawi, Tonto Tentrem Kurto Raharjo. Negara kita Indonesia baldatun thayyibatun. Kita belum sampai pada warabbun ghafur. Kenapa? Karena etos kerja kita beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab kerja cuma untuk nunggu waktu sholat. Sedangkan kita orang Nganjuk kerja untuk hidup. Nggak akan pernah ketemu Pak. Nggak akan pernah ketemu. Kan jelas Fatihah mengajarkan kepada kita nopo? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Orang niku kalau na'budunya benar, nastainya lancar Pak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan beliau meminta, baru tersirat Allah sudah kasih Pak. Rahmatul Abror, Mbah Arwani, Mbah Thaifur,
Begitu selesai berdoa langsung dijawab doanya oleh Allah. Ditanggul. Ada seorang ulama, Habib Soleh Al-Hamid, mendapatkan gelar dari masyarakat Tanggul apa? Ulama yang doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada petir yang sedang menyambar. Gusmi Ploso. Kurang hebat apa, Pak? Apa yang beliau omongin langsung diberikan oleh Allah. Kenapa beliau-beliau bisa kayak begitu, Pak? Ulama-ulama kita, habaib-habaib kita diberikan karunia yang segitu dahsyat. Simple rumusnya, nak budunya benar, maka nastainnya lancar. Tanya sama kita, nak budu kita benar apa tidak? Sehingga nastain kita kayak tersendat-sendat. Begitu masjid berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan, nanggung lagi macul. Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru qomat. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imamnya kayaknya Ustadz Nur Hadi, lama beliau jadi imam. Sampai selesai sholat kita belum sholat juga. Ada yang begitu di sini? Yang mana? Enggak teko? Enggak teko ya. Iki di kampung kulo loh. Di kampung kulo yang kayak begini. Ayo. Kita terlalu sombong sudah Pak sama Allah, Pak. Kita lebih memaksa Allah untuk nurutin mau kita daripada kita nurutin maunya Allah. Makanya kisah Nabiullah Nuh alaihi salam dalam Al-Quran itu sangat patut dijadikan renungan untuk kita. Ketika Nabiullah Nuh melihat anaknya sedang timbul tenggelam karena banjir, Nabi Nuh berucap, Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau. Kanan naik ke perahu. Bu, mau kemana bu? Hei, belum pulang bareng, mulai. Oh iya. Itu yang pertama, ya. Saya punya mau, kata Nabi Nuh. Kanan anak saya juga punya mau. Tapi dari kemauan kami berdua, kemauan Allah lah yang pasti terjadi. Ayo, lewat peringatan Isra Mi'raj, melalui masyarakat bermasjid, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Yang pertama, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid. Yang kedua, siapa? Wa aqamas shalah. Ya tentu kalau sudah di masjid mau ngapain lagi Pak? Masa mau main remi di dalam masjid? Kan enggak. Tentu orang yang gemar memakmurkan masjid sering menghidupkan sholat berjamaah. Ngapunten Pak. Sholat kita umat Islam, mohon maaf Mbak Yai. Sholat kita umat Islam sekarang ini ada 3 jenis. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Gak. Yang sholatnya tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha, ini aja baru ngerasain Baitul Muttaqin yang bagus. Mingguan, Jumat jangan sampai lolos. Harian pun yang diperintahkan Allah, yang dijalankan baginda Nabi, sholat berjamaah kombinasi angka 4-4-3-4-2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa kita menungso dalam sholat angkanya 00-300? Maghrib doang kita berjamaah Pak. Ibu nanya, Sauki, kami kaum perempuan aman, kan perempuan gak wajib Sauki sholat di masjid. Iya, untuk yang nini, untuk yang masih perawan,
atau yang masih muda, kalau sholat nggak ditemenin mahramnya menimbulkan fitnah. Maka itu diajarkan dalam Islam, sholatnya lebih baik di rumah. Tapi kalau sudah nini, apa yang mau difitnahin? Jangan sampai lupa ya Bu. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah adalah sholat. Ini saya minta maaf Ustaz Selamat, ngapunten nggih. Minta ridho, minta ribut dari ilmu panjenenganipun. Sekarang ini kita umat Islam Pak, sering beramal tapi nggak pakai ilmu. Atau punya ilmu pun kadang-kadang nggak mau diamalkan, jadi kuncian. Padahal Al-Imam Ibn Ruslan pernah mengajarkan dalam satu riwayat, amal yang nggak pakai ilmu nggak bakal sampai pahalanya. Dan ilmu yang nggak diamalkan pun akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi Islam, amal wajib berilmu, ilmu wajib diamalkan. Tapi sayang, banyak kita sekarang umat Islam yang karena ngajinya sama Mbah Google, belajar kitabnya sama Ustazah YouTube, kita jadi salah sasaran, beramal nggak pakai ilmu. Apa contohnya? Kita sekarang ini lebih senang, terutama bapak-bapak, saya minta maaf ya Pak ya, kalau salah saya minta maaf. Tapi saya lihat, kita lebih senang menghidupkan ibadah sunnah, tapi lupa menyempurnakan yang wajib. Qobliyah ba'diyah apa hukumnya? Sunnah. Mengqadha salat hukumnya? Yang panjenengan lakuin yang mana seringnya? Maaf. Bagaimana kita bisa dapat pahala sunnah kalau yang wajib belum sempurna Pak? Nanam padi pasti tumbuh rumput. Pasti tumbuh rumput. Tapi nanam rumput jangan berharap padi bakal naik. Karena sunnah sampai kapanpun hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Sedangkan wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Berapa banyak dari kita yang sudah pernah mengqadha sholat-sholat kita yang ketika dari balik sampai sekarang ketinggalan. Ini peristiwa Isra Mi'raj turunnya perintah sholat ini. Ini hati-hati. Panjenenganipun punya hutang poso, meninggal dunia, hutang poso jenenganipun masih bisa ditunaikan dengan fidyah. Bapak punya hutang nazar, meninggal dunia. Hutang nazar Bapak bisa lunas di hadapan Allah ketika anak keturunan menunaikan nazarnya. Tapi ketika hutang puasa, ketika hutang sholat, Allah tidak menerima fidyah sholat. Walaupun, ngapunten, walaupun ada ikhtilaf, ulama-ulama mutaakhirin mengeluarkan fatwa boleh memfidyah sholat. Tapi saya minta maaf, saya nggak ngaji sama ulama yang membolehkan fidyah. Saya ngaji sama guru saya Hadratus Syekh Banur Muhammad Iskandar Eski, sholat nggak nerima fidyah sampai kapanpun. Itu yang saya pakai sampai saat ini. Artinya, ketika kita meninggal dunia punya hutangan sholat, sampai nanti di yaumil hisab pun akan tetap jadi hutangan sholat buat kita Pak. Makanya guru saya Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Habib Jindan, lewat gurunya beliau Allamah Habib Umar bin Hafiz, pernah mengajarkan begini. Ini kalimat sepele tapi saya pikir benar juga. Betapapun kata guru saya, kita masih senang dengan berbuat dosa, tolong sholat jangan ditinggal. Ya. Umpama masih ada yang senang ngombe, umpama ini, umpama lo, masih ada yang senang ngombe,
Iya kan? Begitu sudah sadar, mandi junub, sholat tobat, kejar sholatnya yang ketinggalan saat jenengan lagi mabuk. Ini ada yang salah persepsi. Syauki, sholatnya orang yang berbuat maksiat nggak diterima sama Allah. Oh, saya bilang, Pak, ini loh kita dalam beribadah. Soal diterima atau tidak sholat kita itu haknya Allah. Yang penting kita nggak punya hutangan sholat di hadapan Allah. Ini kita nih menggampangkan dalam sholat, Pak. Sudah kita melakukan maksiat, kita tinggalkan sholat, kita mempunyai hutang sholat dalam kehidupan kita. 3 dosa kita di hadapan Allah. Tapi kan Syauki, iya Pak, kenapa? Kami tidak tahu berapa banyak kami sudah kehilangan sholat kami, Syauki. Ya mudah, tinggal di manajemen saja. Minggu ini qadha zuhur, qobliyah ba'diyahnya di stop dulu Pak. Zuhur semua. Sudah selesai, ganti qadha asar. Asar semua. 5 pekan, 35 hari kita qadha, 70 hari sholat kita sudah sempurna. Kan lebih mudah tuh. Dan hebatnya, maaf. Tinggalkan dulu qobliyah ba'diyahnya. Ba'diyah subuh ada apa tidak? Enggak ada kecuali di Masjidil Haram. Ya, ba'diyah asar enggak ada. Tapi ketika niatnya mengqadha sholat, panjenengan tetap dapat pahala ba'diyah di hadapan Allah. Ayo, perbaiki lagi. Syauki, umpama 200 hari, 20 tahun sholat saya ini ketinggalan. Umpama. 20 tahun saya enggak sholat, Syauki. Lalu saya baru bayar 3 hari, saya meninggal dunia. Inilah ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah membayar pokok, maka sisa hutangan kita sudah pemutihan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada kita meninggal belum membayar qadha sholat panjenengan. Ini lebih ngeri Pak, hati-hati. Islam itu agama yang mudah. Jadi jangan dipersulit, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Dalam Islam semua wajib menggunakan ilmu. Mumpung masih ada para ulama-ulama, para masyayikh, ayo kita belajar agama, memandang agama bukan dengan kacamata kuda. Ngerti kacamata kuda? Lurus saja enggak. Islam itu diturunkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Perbaiki sholat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang gemar memamurkan masjid apa? Yang ketiga, wa'ataz zakah. Mereka mau mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya yang ketiga ini, malam hari ini kami ingin mengajak, ya, benar-benar kalau benar-benar Bapak Ibu masih mau terlintas dalam niat kita malam ini di peringatan Isra Mi'raj memakmurkan masjid, malam hari ini mengambil keberkahan bulan Sya'ban, kami ingin mengajak panjenenganipun untuk mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan Al-Quran di program wakaf Al-Quran ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu sekali lagi di hadapan para ahli ilmu saya minta maaf. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran pun ingin mengharapkan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini. Nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami saat mengucapkan doa di kalimat hajatuna ilaika katsir, mohon yang punya hajat silahkan sebutkan hajatnya masing-masing.
Semoga lewat keberkahan infak yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai, keberkahan niat wakaf yang Bapak Ibu ikuti malam hari ini, keberkahan duduk di majelis ilmu, keberkahan bulan Sya'ban, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pasti jawab semua hajat-hajat kita malam ini yang terbaik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat hajatuna ilaika katsir 3 kali, monggo sebutkan hajatnya semua. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala Sayyidina Muhammad sayyidi kulla mawjud wa asbabi kulla mawjud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati majlis ilmi fi hadhihi al-lailah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man aqarra lahu bil ubudiyyah kulla ma'bud, ya man yahmaduhu kulla mahmud, ya man yafza'u ilaihi kulla majhud, ya man yatlub minhu kulla maqsud, ya man huwa liman da'ahu da'iman maqsud. Allahumma inna nas'aluka maghfirata tashrahu biha sudurana wa tarfa'u biha dhikruna wa tuyassiru biha umurana wa tanzihu biha fikruna wa tuqaddisu biha sirruna wa takshifu biha dharruna wa tarfa'u biha qudratuna innaka sami'ud du'a. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir ya Allah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal hawwil halahum ila ahsanil ya mujammil wa la tuhammil ya muyassir wa la tu'assir yassir umurahum kulliha wa la tu'assir alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka ishfihim 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 bi barakatil Qur'an bi shifaan ajilan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ta'lamu hajati ta'lamu fi nafsi. Allahumma inni as'aluka imanan bashir wa yaqinan sadiqan wa istajib ya Rabb bi barakati hadzal majlis. Allahumma ya Rabbana wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikuna wa anta thiqatuna wa rajauna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila syahri Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat istajib minna da'awat biwasilatil Mustafa rahmat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma barik li umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih quluba umat Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, walaupun masih satu lagi, cuma waktu juga yang tidak memungkinkan. Cuma kesimpulan kita di perjalanan antar masjid dengan masjid ini, ayo lewat masyarakat bermasjid kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Orang tua saya dulu pernah mengajarkan, intan paling mahal, mutiara paling berharga untuk kita manusia adalah iman. Jadi jaga baik-baik iman kita, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, kepada Allah saya banyak beristighfar dan bertaubat. Kepada Bapak Ibu mohon bukakan kami dari Badan Wakaf Al-Quran pintu ridha dan maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum minal ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.